Lah, cari toa lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo Gaskoter semuanya. Welcome back to podcast Sakato Sapandape Kabacarito. Balik lagi bersama Cynthia Krani 2 dan Nesha sebagai Pratami. Nah, Nesha sebagai Pratami angkatan 11 dan 12. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini juga kakak Pratami dari angkatan berapa sih? 10 dan 11. Langsung aja nggak sih kita panggilin? Sabar. Sebelum kita Oke. panggilin kakak Prataminya, kemarin itu yang kita undang siapa ya kak? Pratamanya Pratamanya. Angkatan 11, sekarang Prataminya lagi. Langsung aja nggak sih? Lama-lama Satu, kali. dua, tiga. Nah, ini nih Pratami angkatan 10-11. Perkenalan dulu kak. Oke, perkenalkan nama kakak Akila Rizky Husna, biasa dipanggil Akila. Kakak sekarang duduk di kelas 10. Kak Kiwi. Kak Kila. Kak Kila kan sekarang udah jadi purna, terus sekarang udah SMA. Sebelum kita masuk ke inti pertanyaan, Kak Kila di SMA juga aktif organisasi apa enggak kak? Iya, kakak aktif di dua organisasi yang sama, itu OSIS sama Pramuka juga. Oh sama. Karena dulu pas Kak Kila masih di SMP, Kak Kila sebagai ketua OSIS. Dan sebagai Pratami juga di Pramuka sih. Jadi nyambung cerita sama yang episode kemarin ya kan Kak Nesha? Iya, nyambung. Sama-sama di sekretaris juga kak sekarang. Dulu di kelas 7 kakak sekretaris, sekarang kelas 10. Oh, besok kakak- kan besok ketua OSIS ketua sama OSIS. ya. Berarti Pramuka sekarang jabatannya Kak? Kalau Pramuka kakak masih anggota, saya kan kakak baru masuk. Baru masuk. Kak Kila boleh nggak Kak kita balik ke masa-masa SMP lagi? Boleh. Kak Kila berarti tamatan 2 tahun lalu ya? 2023. Kakak masuk 2020 pas COVID. Berarti Kak daring sama setahun. Iya, itu bosan banget. Terus pas daring tuh kakak sebenarnya pengen masuk Pramuka sih, cuman belum ada kegiatan, jadi kayak ditunda-tunda dulu kegiatan. Pramuka daring Kak? Mana ada Pramuka daring? Sebenarnya Ada materinya materi dari Indonesia waktu itu juga ada materi dari Iya, kita. kalau Materinya mau tuh masih dari- dimasukin ke dalam gaskol sih. Iya. Nanti kita catat ke buku, Cuman catat dikumpulin aja. ke sekolah. Nanti ada latihannya juga di Iya. sekolah. Oh, aku baru tahu kalau Pramuka ada daring. Apakah ada Tapi Zoom? Kak waktu itu cuma sebentar aja. Nah Kak, kita balik lagi ke masa SMP, kata tadi yang udah Cynthia bilang. Boleh nggak Kak diceritain gimana awal mula Kak Kila kenapa sih mau masuk dan gabung Iya. ke Gudang Sapandape Eksklusif Yang padahal yang 1 tahunnya udah daring nih. Oh, masih berminat juga organisasi. Iya, tinggal 2 tahun lagi mas kakak di SMP Jadi kan mati. kalau asis di SMP tuh kan kurang sibuk banget kakak kan. Jadi kakak pengen ada organisasi lain, sebenarnya kakak pengen masuk kayak pencak silat lah atau taekwondo, tapi nggak tahu kenapa ada yang ngajak ke ke Pramuka SMP ini, tapi kakak lihat dulu kan bagus atau enggaknya, kakak masuk kan. Terus di situ kakak ketemu pembinanya sama pura-puranya, di situ emang rangkul banget, jadi kakak udah nyaman di sini gitu. Iya. Terus lomba-lomba apa aja Kak selama 3 tahun atau 2 tahun berarti? 2 tahun lagi 2 tahun. nasi. Yang pertama kan itu ada lomba LKTP 5. Berarti Kak Semangat, awalnya Kak. ya awalnya tuh di LKTP 5 perlombaan Kak pertama Iya. kali masuk ke Gudak dan lomba pertama Kak LKTP 5. Terus di LKTP 5 Di bidang itu, apa? Kak? kakak iya di bidang isyarat semboyan Islam. Kak Kila ini adalah Memang sepuhnya sepuhnya isyarat isyarat semboyan semboyan, Gudang spontan. Sapandape. Jadi abis dikasih kan lomba isyarat semboyan kan ya alhamdulillah dapat juara 2. Yang nggak expectnya tiba-tiba walaupun juara 2 itu dikasih hadiah sama kakak pembimbing kakak itu Kak Rayana Frianda, itu dikasih baju itu Single Force ya yang kakak pakai Oh, iya. sekarang. Iya. Ada gambar semapurnya juga. Iya di sini sama Bang Gudap. Terus Kak habis LKTP 5? LKTP 5 baru kakak fokus untuk Pramuka Garuda. Sebenarnya sebelum LKTP 5 itu kakak emang udah dicalonin, ada 5 orang itu kan. Sebenarnya kakak nggak terlalu berharap sih, maksudnya kayak aku baru masuk pasti nggak bakal lulus Pramuka Iya. Garuda. Sebenarnya lawan kakak tuh yang kelas 11 semua, yang kelas angkatan 11, angkatan 9 semua gitu. Jangan kakak angkatan 10, 4 orang angkatan 9, kakak angkatan 10 sendiri. Dan kakak di situ belum ada basic pramuka walaupun kakak dulu SD pramuka kan. Tapi kakak emang minder gitu. Terus ternyata 3 orang yang dipilih deh kakak salah satunya. Gila. Terus dari yang ketiga itu Kakak lolos ya Kak? Iya kakak lolos. Itu abis lanjut seleksinya abis selesai LKTP 5.
beberapa bulan lagi. Coba Kak ceritakan gimana pengalaman Kak ketika seleksi Pramuka Garuda. Oh, Kan kami iya. udah tuh beberapa anggota Pramuka Garuda udah ceritain Iya, di Astakarya, Yang paling menderita iya. sama dia Indonesia. Kalau kakak kan ya emang hasil karya tuh paling ribet ya kan, kalian udah ngerasain semua. Cuman karena kami bertiga jadi kami kayak saling ngelengkapin gitu aja gitu. Kalau Ada kami yang nggak solo-solo. bisa, oh solo. Soalnya kami rame, 12 Iya. kan. Kalau kami bertiga aja, jadi kalau misalnya kakak ada barang tambahan kakak kasih ke, itu ada satu namanya Kak Latifah Zahira, satu lagi Bang Adityo Baslen. Nah di situ tuh kakak ngebantu kakak itu juga saling ngelengkapin gitu aja. Barang-barangnya tuh kayak dompet dari plastik lah misalnya kayak gitu, atau yang untuk buku-buku mind map gitu. Kalau aku sih nggak bikin yang terlalu ribet kan, tapi yang penting dipajang di situ. Itu punya aku, atau kali aku kan di bawah. Iya. Pokoknya Astakarya yang bekas dari gudeg kegiatan sini pasti bakal dipakai di gudeg kan. Iya. Biar nggak sia-sia. Ternyata kayak seberguna itu. Soalnya Astakarya tuh kan kembali ke kita Iya, juga. Iya, untuk kita sendiri nggak bakal Iya. juga dipakai yang lain. Tapi karena itu tuh kan ternyata yang orang lain tuh pada nggak buat, cuman buat 1 atau 2. Terus sama kakak cuman gudeg sepandape aja yang lengkap, bener-bener 6 yang dibuatnya. Terus kakak bersyukur banget. Terus kakak kenalan lah sama orang di sana kan, itu hari pertama. Di hari pertama itu alhamdulillah kayak kakak bisa berbaur sama mereka, kakak juga baik-baik ke orang di sana, ramah gitu kan. Di situ juga tempatnya bersih. Waktu dulu kan sebelum itu tempatnya di depan Masjid Nurul Iman tuh, ya kan. Tempatnya walaupun kecil tapi bersih kok. Dan kakak kagetnya tiba-tiba ada kakak almarhum siapa? Yang udah almarhum ya. Kakak dipanggil gitu. Kenapa? Terus habis itu dibilangnya kamu kelas 8 sendiri ya. Soalnya kakak salah satu di Kota Padang yang Pramuka Garuda kelas 8 sendiri. Yang lain kelas 9. Keren. Itu keren guys, Pramuka Garuda yang angkatan Gakila. Pas kita kayak menegangkan tapi mungkin nggak se pas Iya, angkatan. saya kalian udah di bus untuk 500 orang Garuda kan. Sedangkan kakak itu cuma baru puluhan orang aja. Waktu slot angkatan Gakila masih dikit. Iya, katanya. dikit. Kakak nggak, dari situ tuh kakak, oh ternyata apa yang kita ekspektasiin alhamdulillah kecapai. Kita nggak boleh kayak Sombong minder, di awal ya gitu. nggak boleh sombong di awal, nggak boleh minder, nggak boleh juga rendah diri gitu. Kita biasa aja. Yakin sama diri sendiri. Sudah Pramuka Garuda, lomba apa yang kak ikutin? Abis Garuda, waktu itu masih belum ada banget aktif lomba-lombanya. Cuman abis itu kalau nggak salah kakak ikutin EKTP lagi ya kalau nggak salah. TP 6. Iya, EKTP 6 yang sama kalian tuh. Kalau nggak saya itu kakak lupa. Nah di situ kakak juara berapa ya? Juara 3 kalau nggak salah, isemnya agak nurun gitu. Soalnya di situ emang kayaknya kurang perasaan kakak udah, iya perasaan kakak sih udah mantap ya persiapannya. Cuman mungkin emang takdir Iya, mungkin lebih baik juga. Iya, udah lebih baik. Sudah KTP 7 apa kak? 6. Sudah KTP 6. Kakak ikut CSC nggak sih Kak? oh iya, CSC dulu ya. Ah. Iya, CSC dulu baru ya KTP. Di CSC itu kakak dapat Yes. juara 2 lagi nggak sih? Isem juara 2 lagi. Iya, Isem juara 2 CSC. Nah, baru nanti KTP 6, kakak juara 3. Di situ kakak minder sih yang juara 3, nangis kan di situ kan dulu kakak sama Bang Akbar, tapi waktu itu diganti sama Ikram ya. Iya. Tapi tetap dua mautnya kakak dan Kak Aca. Oh iya. Kan kami di situ kan gabut kan. Cak, kita mulu isem, terus kata dia iya, kata itu kakak bilang buat akun yuk, akun apa katanya. Pas pulangnya ternyata kami buat, tapi mampir dulu ke Disruput sebelah nih kan. Sambil ngobrol-ngobrolin itu apa namanya, kami bosan banget gitu kakak bilang kan. Gimana buat akun Ca? Terus di situ pas buat akun kami sering upload foto, video kami lagi latihan lah. Terus kayak itu tuh waktu aktif-aktifnya buat konten sama Ca. Aku yang paling ingat, tapi kalau nggak salah background video sama Kak Aca yang main Semampur itu dijadiin konten di short Iya, sih. iya. Masuk ke background waktu apa edukasi. Sesudah CSC 2 ya kata dia. CSC iya jadi 2 sih. Terus Iya, habis habis itu KTP 6. Habis KTP 6 nih baru nggak ada lagi lomba yang nggak salah. Smart Deck, Kak. Smart Deck. Iya, pokoknya itu jeda waktu dulu. Iya. Baru nanti awal 2023 kakak ikut MAN 3. MAN 3 tuh transfer Pindah. nggak sih Kak? Smart Dex. Pindah bidang menjadi PBB. Satu PBB, masuk ya. Waktu itu kan kakak kasihan juga ngeliat kalian kan, kok nggak ada yang masuk, terus kayak
Padahal ujian masih lama sih, kelas 9. Kakak tuh orangnya nggak bisa diem kan, kayak harus ada lomba yang diikutin gitu. Jadi ya udah kakak ikut aja lah dibanding diem-diem di. Lagian kakak jujur aja, kita belajar tuh kan cuman sedikit-sedikit gitu. Tapi kakak lebih suka yang organisasi, makanya kakak ikut-ikut aja. Lebih suka melakukan daripada kalau baca buku terlalu bagus tuh malah kadang gak masuk otak. Iya, kayak karena gabut sih terbangnya di situ tuh, gabut bermanfaat. Terus Kak, ini salah satu yang harus buat kita tanyakan Nesha, gimana cara Kak Kila sama di SMP ini membagi waktunya? Nah iya Kak, apalagi Kak sebagai seorang ketua OSIS, sebagai Pratami, terus Kak juga di anak kelas unggul sih selama 3 tahun. Sebenarnya emang banyak tantangannya, cuman dari situ tuh kakak emang pernah drop kok, nilai kakak pernah drop, semuanya drop, bahkan juga pernah nilai drop di organisasi juga drop, itu juga pernah. Cuma kakak laluin kan, cuman alhamdulillah di situ tuh masih banyak orang yang support kakak, dan di situ kakak juga emang tipe orang yang kalau udah drop nggak langsung nyerah gitu. Jadi kakak siapin diri lagi gitu, pokoknya tujuan kakak tuh kakak harus sukses di kemudian harinya gitu. Saya kayak kadang menanggung, sebenarnya bukan lebih ke tugas yang berat kan Kak, tapi ekspektasi orang kita tanggung itu yang berat. Iya. Belum lagi kata-kata gurunya. Iya. Kakak juga pernah kok digituin. Terus Kak, tanggapan orang tua Kakak sama untuk orang tua. Kalau misalnya pas di SMP awal itu emang benar-benar support kan. Cuman semenjak iya sih support orang tua agak kurang, cuman tetap disupport, ngerti nggak sih? Waktu kakak nilai drop itu sebenarnya kakak disuruh kurang-kurangin kegiatan, tapi kakaknya emang anaknya keras kan, emang cinta mati banget pramuka dulu itu. Terus makanya bukan melawan kata orang tua, tapi membela keinginan kita. Cuman kita nggak ada melawan gitu. Tetap kita terima, sabar gitu. Cuman alhamdulillah pas di kelas 9 akhir nilai udah stabil lagi. Pecinta organisasi garis keras. Itu kakak juga fokus ke organisasi lain juga sih. Selain di sini kayak yang Putra Putri Maju Sumatera Barat gitu. Oh iya, terus pas di sekolah ada juga SSK ya kan. Aku yang kita sosialisasi ke SMP. Kita webinar lewat Zoom meeting. Terus ceritain Kak dikit lagi tentang yang remaja atau Putra Putri remaja. Gimana Kak bisa masuk ke dalam lingkungan? Aku nggak nyampe ke situ soalnya Kak, cuman main-mainnya waktu uni-uni aja. Iya sih. Kalau kakak yang waktu itu kan kakak bukan gimana ya, cuman kakak nggak pengen nyanyain waktu SMP kakak gitu. Waktu itu sih belum semenegangkan banget, belum kelas 9 kan, masih ada free-free-nya kelas 8. Jadi kakak iseng-iseng aja daftar gitu. Apalagi dulu kan sebelumnya ada juga yang daftar kan, nah kakak pengen ikut aja. Tiba-tiba dia kakak jadi top 20. Dari top 20 kakak top 6 itu di kategori Putri Pendidikan. Keren. Ada nggak Kak ceritain dikit lagi persiapan untuk bisa dapetin Putri Pendidikan gitu? Di situ tuh, di situ juga dempet sama Jambore Nasional. Nah jadi di situ kakak waktu karantina, kakak di hari ketiga atau kedua tuh kakak juga diteleponkan kalau misalnya itu tuh mau persiapan Jambore Nasional. Jadi di situ kakak juga sempet keluar dari karantinanya dulu soalnya mau seleksi Jambore Nasionalnya. Di situ memang tegang banget sih itu, tapi alhamdulillah tetap kakak bisa bagi waktunya. Pas untuk persiapan Putra Putri Maju Sumatera Baratnya itu sih ya menurut kakak aman-aman aja, maksudnya kayak kita cuma perlu persiapin diri, cuma persiapin mental gitu. Cara bicara juga. Terus Kak, tips kakak menjadi bisa sampai saat sekarang ini kan udah dilewatin tuh Kak, udah Ketos, Pratami, Putra Putri, Okalunggul. Ada nggak sih Kak sedikit tips untuk para penonton untuk skoter semua yang ada di rumah? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Mandi. Jadilah yang terbaik versi dirimu sendiri. Jadi ya emang itu kenapa Kak bilang jadilah versi terbaik dirimu. Semua orang tuh nggak bisa nerima versi terbaik kita gitu kan. Kakak juga di SMP ini banyak naik turunnya gitu. Mau ada aja orang yang benci sama kita atau gimana, tapi kita hirauin aja. Terus berusaha jadi versi terbaik buat diri kita sendiri, hirauin orang lain. Kadang Kak merasa nggak sih
masih kurang prestasi yang kita raih selama ini? Kadang ngeliat prestasi orang lain tuh lebih di atas kita. Kalau ngeliat orang luar sih iya kadang sering minder kan. Cuman untuk saat ini kakak masih alhamdulillah ya gitu bisa karena nggak semua orang kan bisa kayak kita sendiri. Iya. Masing-masing kan kayak gitu. Nesha juga punya itu sendiri kan, Cynthia juga. Ini yang bikin kepo satu lagi, alasan Kak Kila bisa bertahan di grup ini apa Kak? Alasannya karena semua orang pasti udah ngerasain kan kita udah dari jauh-jauhnya dari awal kelas 7 gitu kan masuk. Nggak mungkin kita langsung nilaiin gudap gitu. Tentu masih ada rasa kasih sayang ke gudap kita, makanya kita harus balik lagi. Emang apa Kak yang Kak rasain selama di gudap ini? Kebersamaannya, terus juga pahit manisnya di gudap itu Bersama. nggak mungkin kita tinggalin langsung kan. Terus Kak, terakhir nih Kak, pesan dan kesan Kakak untuk adik-adik nih udah OTW angkatan berapa sih? 14 lagi. Udah jauh ternyata nggak sih? 4 tahun Kak. Udah berapa tahun di gudap? Udah 13. 13. Sekarang karena 13 tuh OTW 14. Iya, OTW 14. Pesan dan kesannya Kak. Untuk yang mungkin untuk angkatan 14 nanti kakak pengen bilang jangan sia-siain waktu kalian di kelas 7. Maksudnya apapun kegiatan nanti mau itu ada LT lah, mau ini mau itu, kalau ada seleksi ikutin aja karena itu nggak bakal sia-sia gitu. Itu juga perlu untuk masa depan kalian. Pengalaman Iya, juga. pengalaman. Jadi hidup kalian tuh nggak gitu-gitu aja, coba aja pramuka. Lebih bervariasi dan berwarna. Kalau bisa ikutin semua ekskul yang ada di SMP 24. Cuma harus bisa bagi waktu itu aja sih. Sekarang Kak pesan kepada dua pembina dan juga purna-purna kita. Yang untuk pembina dulu ya, untuk Kak Reva dan Kak Wen, terima kasih banyak udah bimbing Kila sampai saat ini. Terus juga apapun yang kakak bilang ke Akila itu emang sangat-sangat penting dan juga berharga banget buat masa depan Kila dan untuk saat ini. Juga untuk purna-purna sekalian, Akila juga mengucapkan terima kasih karena bisa ikut membantu pembina gudap ini untuk membimbing Kila dan juga nggak mengarahkan Kila sampai ke hal yang negatif gitu. Oke, baik. Duh, sangat menyentuh kata-katanya. Ya, gudap Sapanapa ini sepositif ini. Oke, terima kasih Kak Kila sudah meluangkan waktunya untuk berada di sini memberikan kata-kata semangat dan juga motivasi kepada kami berdua dan juga Para supporters penonton di penonton. rumah. Jangan lupa apa Kanisha? Like, Komen, komen, dan share, dan subscribe. subscribe. Terus jangan lupa bunyiin Bel notifikasinya supaya scouters semua tidak ketinggalan update terbaru dari YouTube Scout Story Dan. dan kita juga punya Instagram apa namanya Sin? Sependapat Scout Dan. Dan jangan lupa follow TikTok kami SPNDPK Pro. Titik Pro. Ini kakak punya TikTok. Kakak yang paling FVP lah sih, walaupun kakak tidak main TikTok tapi videonya FVP di Videonya TikTok. FYP Udah berapa skuter viewersnya? udah Ratusan ribu, ribuan, ratusan udah dan ratusan. jutaan kalau nggak salah. Tapi aku emang gak ada TikTok guys. Iya, skuter emang nggak kita ada TikTok dong. Ada TikTok. Saya dulu kan TikTok tuh bagi orang negatif. Iya, Iya, nanti juga pernah gitu. Ke bawah aja udah. Kakak cuma punya akun IG gitu aja. Oke, skuter terima kasih udah menonton sampai saat sekarang ini. Tunggu Kak, ada lagi satu lagi yang harus di subscribe. Sapandape Pro Gamers. Oh iya, Akun siap. game terbaru kita. Nonton juga shorts YouTube karena kami Iya. rajin update kan Update. Kanesha. Terus di YouTube kita punya Wakatutu, dua pembina kece kita. Cocubo dan Katiko. Oke, beragam lah, banyak. Iya. Kita sangat-sangat kreatif anaknya. Terakhir, Sapandape Skotiden. Tatungkui taga lelia aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dadah semuanya.